Shalom Bapak Ibu, kita ketemu lagi dalam Our Daily Bread hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Pasti baik ya. Kalau Bapak Ibu ingat apa yang kemarin saya sampaikan dengan tema Dia sengaja menciptakan kita. Nah, ternyata untuk menggenapi apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan atas penciptaan kita yang disengaja itu, Allah suka akan proses yang harus kita lewati dan kita lalui. Saya ulangi. Untuk menggenapi agar penciptaan kita yang disengaja oleh Allah itu tercapai seperti yang direncanakan oleh Dia sendiri, Allah suka akan proses. Ada proses yang harus kita lewati, mulai dari kalau dalam kehidupan kita sehari-hari aja kita mesti melewati proses dari lahir bayi, kemudian menjadi anak kecil, kemudian menjadi balita, kemudian menjadi teens, kemudian menjadi youth, dan sampai akhirnya menjadi dewasa. Semuanya ada proses. Nah, ternyata kita punya Tuhan yang suka akan proses. Bapak Ibu nanti baca di Alkitab, dari tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, yang dahsyat-dahsyat itu, semua melewati proses. Dan terkadang proses itu panjang Bapak Ibu. Allah kita tidak suka yang instan, tapi Dia selalu ingin proses. Hari ini kita akan belajar satu tokoh yang namanya Daud. Daud, dia melewati proses dari yang tidak enak, menderita, sampai akhirnya semua yang Tuhan rencanakan tergenapi. Beda dengan Saul Bapak Ibu. Saul prosesnya tidak lama, sepertinya ada proses tapi sedikit sekali, dan kita tahu akhir hidup daripada Saul. Nah, saat kita melewati proses itu, Allah suka akan yang namanya progres Bapak Ibu. Jadi kita mesti berproses, tapi kita harus berprogres dari hari ke hari. Ada progresnya, ada kemajuannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, dari bayi mesti menjadi anak kecil, balita, kemudian teens, youth, dan menjadi dewasa. Dari hari ke hari ada proses sehingga menghasilkan progres yang harus kita tunjukkan dari proses yang kita lewati itu. Saya masih ingat waktu saya bayi, anak-anak, kemudian saya menjadi anak sekolah, playgroup, dulu tidak ada playgroup, langsung TK, SD, dan lain-lain. Semua ada progresnya dari proses itu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang Daud, Bapak Ibu. Mazmur 27 ayat yang ke-10, Alkitab berkata demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini kalimat daripada atau ayat dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 10 tentang Daud Bapak Ibu. Kalau saya boleh simpulkan begini. Sejak dari kecil, orang tua Daud ini tidak pernah memperhatikan, bahkan seolah-olah ingin meninggalkan Daud. Buktinya apa? Bapak Ibu kalau baca kisah tentang Daud, Alkitab berkata Daud ini pekerjaannya sebagai gembala kambing domba yang jumlahnya tidak banyak. Alkitab mencatat hanya 2 atau 3 ekor saja. Tidak diceritakan umur Daud, beda usianya dengan kakaknya yang nomor 7 tidak diceritakan. Dan kita tidak tahu apakah Daud ini anak haram atau apa. Tapi Alkitab berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ada satu keresahan yang
Daud alami, proses yang harus Daud lewati yang tidak enak, Bapak Ibu. Dan kita tahu itu, Daud ada di padang belantara untuk menjaga kambing dombanya yang jumlahnya 2 atau 3 ekor. Menurut Bapak Ibu, apakah orang tuanya tahu kalau di padang belantara itu ada binatang buas? Dan ternyata kalau kita baca di 1 Samuel 17 ayat 34, jelas Daud menghadapi binatang buas itu. Saat Daud mau melawan Goliat, dia ngomong sama Saul, Raja Saul, saya ingin melawan Goliat karena dia sudah menghina umat pilihan Allah. Terus kemudian Saul berkata, kamu kan masih kecil, kamu bisa apa? Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? 1 Samuel 17 ayat 34 berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Biasa. Berarti pekerjaan Daud ini memang penggembala kambing domba dan biasa, saudara. Apabila datang singa, perhatikan ini. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ayat 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Pertanyaan yang tadi saya sampaikan, menurut Bapak Ibu, apakah orang tuanya tahu bahwa di padang belantara itu dia menggembalakan kambing dombanya itu ada binatang buas? Saya yakin orang tuanya tahu, saudara. Ini kalau misalnya Bapak Ibu dan saya ini kita sebagai orang tua, apakah kita membiarkan anak kita ini yang masih kecil ada di padang belantara dengan kondisi yang nanti akan ada binatang buas yang akan menerkam dia, dan kita membiarkan? Yang normal pasti nggak akan lakukan ini. Kenapa? Karena ini anak bisa mati loh. Satu, dengan cuaca yang ada. Yang kedua, binatang buas, Bapak Ibu. Kita berkata, ini Daud pernah melawan seekor singa atau berapa ekor dan beruang. Dan bahkan ayat 35 yang B itu dikatakan, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara bisa bayangkan, ini Daud dibiarkan sendirian di padang belantara. Saya nggak yakin, Bapak Ibu, ini kalau orang tuanya tidak punya keinginan agar Daud mati saja deh. Dia membiarkan seorang anak kecil, Bapak Ibu. Nggak ngerti waktu itu umurnya berapa, tapi Alkitab ini kalau orang dewasa pun, kalau sampai dia berani menghadapi singa, saudara, atau beruang, ini menarik. Alkitab berkata, aku menangkap janggutnya. Wah, keren. Daud ini keren, saudara. Kalau Daud ini ada pada zaman kita, wow, ini luar biasa. Maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Kembali ke yang tadi saya sampaikan, saya yakin orang tuanya tidak menginginkan Daud, Bapak Ibu. Dan Daud harus melewati proses yang tidak enak ini. Bapak Ibu pernah merasakan ditolak oleh keluarga? Wah, saya kalau cerita ini nanti panjang. Saya mengalami itu semua. Mungkin tidak separah Daud, Bapak Ibu. Apa yang saya alami mungkin masih sebagian kecil saja yang dialami oleh Daud. Tapi kita tahu hari ini Daud ini mengalami proses yang demikian tidak enak. Tapi dia mau berprogres.
Setiap hari dia menunjukkan kemajuan menghadapi masalah, menghadapi tantangan, dia ikuti semuanya. Yang pertama kali mungkin waktu dia ada di padang belantara dengan ketakutan yang ada, mungkin dia melihat binatang-binatang yang bukan yang binatang buas, tapi sampai akhirnya dia mesti belajar untuk mengalahkan singa, mungkin harimau, mungkin beruang atau yang lainnya, bahkan sampai dia berani melawan sendiri. Itu melewati proses, dan Daud, kalau saya boleh simpulkan, dia berprogres dari hari ke hari. Bagaimana seorang Daud bisa menghadapi Goliat kalau tidak berproses dulu, dan dia menang, dia berprogres, menang sampai akhirnya dengan keberanian yang luar biasa dia berkata, aku pasti mengalahkan Goliat. Kisah Daud ini menginspirasi setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saat ini kita sedang mengalami proses, nggak apa-apa. Masih ingat apa yang saya sampaikan yang beberapa waktu yang lalu kemarin? Bahwa Allah, dia mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong, mendampingi, menyertai kita. Bahkan akan didiam di dalam kita, agar kita bisa melewati proses itu, dan kita berprogres, Bapak Ibu. Saya menjadi semakin hari semakin bangga akan Tuhan. Karena saat kita berproses yang tidak enak, Dia selalu menyediakan penolong, pertolongan, bahkan Dia kirimkan Roh Kudus untuk mendampingi kita, sehingga kita berprogres lagi, sampai akhirnya tujuan penciptaan Tuhan atas diri kita itu tergenapi. Dan prosesnya terkadang tidak enak, sangat tidak enak, tapi Allah selalu menyediakan penolong. Terkadang prosesnya sudah selesai, kita berpikir ini prosesnya sudah selesai, haleluya. Ternyata belum, saudara. Daud, setelah dia mengalahkan Goliat, dia mesti harus melewati proses lagi bersama dengan Saul. Saul ini diizinkan Tuhan, kalau saya boleh ngomong bahasa saya, untuk memproses Daud supaya Daud makin sempurna. Saya ulangi lagi. Saul diizinkan Tuhan untuk memproses Daud supaya Daud ini makin sempurna. Daud mesti melewati proses akan dibunuh berulang kali oleh Saul. Tapi perhatikan, Daud demikian dekat dengan penolongnya. Daud selalu curhat kepada Allahnya, dan Allah selalu menolong dia. Daud selalu berprogres. Dari proses yang ada, Daud berprogres. Apakah Daud tahu sejak dari awal tahu bahwa nanti dia akan dijadikan raja oleh Tuhan? Tidak tahu. Daud nggak mudeng, saudara. Bahkan kalau Daud diomongin, kamu nanti suatu saat akan jadi raja, mungkin waktu kecil Daud nggak percaya. Siapa saya? Saya orang yang tidak dikehendaki oleh orang tua. Bahkan orang tuaku sendiri tidak mengingini aku, bahkan meninggalkan aku, bahkan ini bahasa saya, membiarkan aku mati. Tapi Daud mau melewati proses itu. Dia tidak ngerti, saudara, kalau nanti akhirnya dia menjadi raja orang Israel, umat pilihan Allah sendiri. Tapi saya yakin dan percaya, Allah tahu, Allah ngerti persis bahwa Tuhan menciptakan Daud dengan kesengajaan itu. Dia sudah ada plan, sudah ada rencana, nanti Daud akan menjadi raja orang Israel. Dengan syarat Daud mesti harus melewati proses yang ada, dan Daud harus berprogres dari hari ke hari
Yang tentunya kalau Daud melewati itu sendiri tanpa Tuhan yang menolong, tanpa Roh Kudus di zaman kita ini yang dikirimkan bagi kita supaya saudara dan saya berproses dan akhirnya berprogres, gak akan bisa tanpa Dia. Dengan kekuatan kita mana kita mampu? Dengan kemampuan kita yang kita pikir bisa, nggak akan bisa, saudara. Percaya masalah kita pasti akan lebih gede daripada semua yang kita alami. Tapi hari ini kita tahu itu. Bahwa apa yang direncanakan Tuhan harus terjadi, dan kita harus berproses, dan kita wajib berprogres. Begitu. Sama seperti Daud, itu akan terjadi pada diri saudara dan saya. Kalau Daud bisa, karena dia bergantung kepada Tuhan. Saudara dan saya juga bisa kalau kita bergantung pada Roh Kudus yang akan menolong kita, membimbing kita, menyertai kita, bahkan diam di dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Sekali lagi, biar Roh Kudus yang membuat kami makin jelas. Kami mau berproses dan kami pasti berprogres, Tuhan. Karena Roh Kudus yang menolong kami, menyertai kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.